Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Dagum Animation. Apa kabar kalian hari ini? Kami doakan semoga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Masih bersama admin Om Sampulan yang masih gemar nonton anime. Pada video kali ini kita akan coba review kembali Battle to the Heaven episode terbaru, episode 158. Yang ya ini adalah momen-momen yang kita tunggu di mana Xiaoyan akhirnya kembali ke Kaisaran Jiama dengan membawa 30 dozen dalam ceritanya ya. Dan jika teman-teman yang sudah nonton di hari Minggu tanggal 2 Agustus ini, malam Minggu tanggal 2 Agustus ini, kalian sudah pastinya menyadari ada beberapa hal yang menarik. Tentunya hal yang kita tunggu dan konfirmasi penting dari pihak resminya mengenai keberadaan si kecil Xiao Xiao. Oke, kita tanpa lama-lama yuk kita mulai pembahasannya ya. Nah teman-teman, di Battle to the Heaven episode 158 kita bisa lihat dalam Battle to the Heaven ini banyak sekali kejadian-kejadian menarik ya. Seperti sebelumnya di preview diperlihatkan bagaimana Medusa dengan tampilan barunya, dengan ya kerah yang sebelumnya banyak dikritik oleh para netizen ya, karena terlalu lebar kerahnya kayak ular kobra. Dan juga ini adalah yang ditunggu-tunggu, di mana sudah terkonfirmasi bahwa Xiao Xiao tidak dihapus dalam plot animasinya ini. Xiao Xiao ditampilkan dengan tampilan yang sebelumnya pernah diposting di Weibo resminya, yaitu dengan tampilan Xiao Xiao yang lucu seperti ini dengan kucir 2 dan juga ada pitanya. Dan seperti kita ketahui bahwa Xiao Xiao saat ini juga berada di kekuatan Dozong, meskipun ya saat ini di animasinya tidak ditampilkan. Dan jika teman-teman menyimak di episode ke 158 ini, ada sedikit hal yang membuat admin agak jengkel ya, bukan jengkel sih, agak kurang puas ya. Meskipun dengan kemunculannya Xiao Xiao di episode ke 158 ini, Xiao Xiao akhirnya ditampilkan ya. Artinya keberadaan Xiao Xiao masih bisa memungkinkan plot selanjutnya, hubungan antara Xiaoyan dengan Xiao Xiao seperti apa. Apakah alur ceritanya akan mengadaptasi alur cerita novel atau alur cerita komik ya. Kalau di alur cerita novel kan kita sudah ketahui bersama bahwa di sana akan terkonfirmasi bahwa Xiaoyan akan menjadi ayah dari Xiao Xiao, karena memang di plot novelnya Xiao Xiao adalah darah keturunan dari Xiaoyan, dengan insiden di menara Akademi Jianan dulu ya, dengan api Valen Heart Flame. Tapi ya ada dua versi sebetulnya. Kalau di versi komiknya Xiao Xiao ini tidak ada hubungannya dengan Xiaoyan secara langsung, tapi masih memiliki darah Xiaoyan, dimana meskipun di versi komiknya Xiao Xiao ini disebutkan sebagai reinkarnasi dari ular piton 7 warna ya sebelumnya, dan dia masih memiliki darah Xiaoyan karena dia Xiao Xiao ini terpisah dari tubuh Medusa setelah menelan pil, yang dimana pilnya itu terdapat darah Xiaoyan. Jadi Xiao Xiao mempunyai darah keluarga Xiao karena Medusa memakan pil yang membuat Xiao Xiao terlahir gitu. Meskipun di versi komiknya juga diarahkan sebagai sebagai anak angkat ya, bapak baptis ya, meskipun tidak diakui bahwa ini sebagai anak Xiaoyan dalam versi komiknya juga, karena di versi komiknya membuat versi cerita di mana Xiaoyan hanya mempunyai satu pasangan. Tapi di versi animasinya juga terlihat bahwa sepertinya akan seperti itu, dimana sebelumnya kita lihat banyak sekali adegan dan bumbu-bumbu cinta ya, antara Xiaoyan dengan Sun-Er, dan keberadaan Medusa yang sedikit tersisihkan sebelumnya ya, karena memang sebelumnya vakum cukup lama Medusa di Arch Xiaoyan ketika pergi ke Zhongzhou, dan saat ini Medusa baru ditampilkan kembali ya. Dan mengenai tampilan, Medusa tidak terlalu banyak berubah sepertinya, hanya pakaiannya saja yang berubah ya, dan ornamen Dozunnya juga sudah ditampilkan. Yang di sini sedikit disesalkan kenapa versi dari
versi dari Xiao Xiao ini tidak menjadi anak yang bawel ya. Terlihat bahwa Xiao Xiao tidak bicara banyak pada saat ini ya. Dia hanya menangis ketika kita ketahui bersama sebelumnya sempat dilarikan oleh Xiao Yisan karena ibunya sedang bertarung, dan di sini tidak ada satu patah kata pun yang keluar dari mulut Xiao Xiao. Tidak tahu kenapa ya. Apakah karena memang insiden sebelumnya tidak ada voice over yang yang sebelumnya mengisi suara Xiao Xiao dihapuskan ya. Jadi pada episode ini Xiao Xiao full, tidak ada obrolan sedikit pun, bahkan tidak memanggil nama ibunya ya. Di versi animasinya ini dia hanya menangis ya terakhir kalau diperlihatkan di episode sebelum, di episode 158 ini. Tapi kemungkinan mungkin nanti di episode selanjutnya ketika Xiao Xiao bertemu dengan Xiao Yan seperti ini akan ada percakapan mungkin, karena memang di versi komiknya, di versi novelnya Xiao Xiao ada percakapan dengan Xiao Yan. Tapi di versi animasinya ini kita belum tahu apakah Xiao Xiao baru akan ngomong karena sudah ketemu dengan Xiao Yan, mungkin seperti drama-drama gitu kan, anaknya nggak bisa ngomong dari lahir dan baru bisa ngomong ketika ketemu bapaknya gitu. Tapi kita nggak tahu ya nanti akan seperti apa. Di sini pertemuan pertama antara Xiao Yan dengan Xiao Xiao, di mana Xiao Yan menyelamatkan Xiao Xiao dari cengkeraman orang-orang dari Aula Jiwa. Meskipun di versi komiknya Xiao Xiao itu mau ditangkap oleh Moyu ya, Tianzun ke-9 yang cewek itu. Tapi di sini ditampilkan bahwa dia akan ditangkap oleh orang dari Aula Jiwa saja, dan tidak jelas itu statusnya apa. Dia orang Aula Jiwa di Tianzun keberapa ya. Nah, ini adalah momen dimana Xiao Xiao diselamatkan oleh Xiao Yisan. Ada yang lagi panas dibahas oleh para webu webu betul-betul heaven. Ini kita lihat momen-momen kita perlihatkan ya, tidak ada momen-momen Xiao Xiao ngomong ya. Hanya ketika Xiao Xiao nangis dan mengeluarkan kekuatannya ya, kekuatan Daozongnya ya. Tidak ada memang. Nah, ini juga ada hal menarik, postingan menarik dari gambar baru Xiao Yan ya. Apa kemungkinan ini adalah bentuk dari nanti versi Daozong dari Xiao Yan ya, dengan rambut yang digerai seperti apa, seperti versi Daudi dalam The Great Ruler ya. Rambutnya sudah digerai seperti ini, memang semakin mirip dengan versi Daudi di The Great Ruler. Mungkin ini adalah versi nanti Xiao Yan sudah memasuki kekuatan Daozong. Mungkin di sini ada gambar apa nih, mungkin ini ini ada yang unik nih, lihat dari preview ini. Di sini ada banyak sekali menara dan di sini ada banyak api nih di sini. Apakah ini rumah Daudi terakhir itu Xiao Asian Gate, di mana di pilar-pilar ini ada api surgawi semuanya. Ini ada clue nih ya. Mungkin ini menjadi apa ya, menjadi gambaran ya, dimana di sini diterangkan bahwa membangun kerjaan sendiri betul-betul musim keempat ya, kan tayang dengan lancar. Jadi nantikan terus bersih. Ini Nianfan keempat ya, dimana Xiao Yan sudah menjadi Daozong dan memasuki reruntuhan Daudi terakhir. Di sini ini review episode ke-60 nanti, dimana Xiao Yan bertemu dengan kakaknya. Oh ya, kakaknya Xiao Ding ini juga kan kakinya lumpuh ya, semenjak terakhir ditinggalkan oleh Xiao Yan pergi ke Zhongzhou, dan kakinya terluka oleh panah dari panah rantai dari Aula Jiwa. Jadi kakinya hanya bisa disembuhkan oleh orang-orang yang sudah tahu kekuatan Aula Jiwa, dan saat ini kemungkinan besar Xiao Yan akan mengobati kakaknya yang lumpuh kakinya ya. Nah, kakaknya akan disembuhkan mungkin ya. Ini juga mungkin momen-momen dimana para alkemis yang ada di aliansi Yan akan bukan memberontak sih ya, akan menantang Xiao Yan. Lebih pastinya mereka akan menantang, karena
mereka berkhianat menjual beberapa obat dari aliansi Xiaoyan keluar tanpa izin dari aliansi. Dan di sini terlihat bahwa Fama diremehkan ya. Di sini juga terlihat ada Guhe, karena sebelumnya divisi alchemis ini dipimpin oleh Guhe, tapi di versi novelnya Guhe akan digantikan kembali oleh Fama oleh kejadian ini ya. Nah, ini kemungkinan besar adalah pertandingan nanti ya, antara Xiaoyan melawan para alkemis menyempurnakan pil tingkat ke-8 ya. Ini preview ke episode 160. Apalagi ya? Ya, ini adalah momen pertemuan antara keluarga. Intinya sejauh ini admin cukup bersyukur bahwa show akhirnya ditampilkan, dan masih ada kesempatan mungkin bagaimana nanti penjelasan mengenai Xiao ini dan statusnya, status hubungannya dengan Xiaoyan akan menjadi siapanya Xiaoyan, apakah anak angkatnya ataukah akan diakui sebagai anak kandungnya. Apakah nanti akan terbongkar bagaimana percakapan antara para tetua ular? Bisa saja sih plot twistnya di situ. Jadi kalau dilihat dari gambaran ini sih bisa aja plot twist di sana. Karena dia momennya momen penting nih. Tapi di sini yang disayangkan Xiao tidak menampilkan kelucuan gaya ngobrolnya ya. Itu yang sebetulnya dinantikan dari gambarnya yang sudah cukup unik ya. Cukup lucu di gambaran ini. Sayangnya dia belum ngomong nih. Oke, apalagi nih yang perlu dibahas? Oh iya, satu lagi nih. Hai Bodong menjadi lebih muda ya. Hai Bodong menjadi lebih muda. Rambutnya berubah menjadi hitam kembali. Ini karena kita ketahui bersama di sini Hai Bodong sudah menembus level Dozong, dimana sebelumnya Hai Bodong ini merupakan Douhuang di bawah Jia Xingtian ya, dan hanya mencapai Douhuang bintang 5. Tapi di episode ini sudah dipastikan bahwa dia sudah mencapai level Dozong karena dia sudah tidak menggunakan sayap lagi untuk terbang. Dan juga kalau kalian lihat di episode 158 ini Jia Xingtian masih menggunakan sayap, berarti Jia Xingtian di sini masih berada di kekuatan Douhuang, dia belum menembus level Dozong. Oke. Tapi admin agak pengen tahu sebetulnya bagaimana ketika Hai Bodong bertemu dengan Yao Tianhuo, karena kan sebelumnya Hai Bodong pasti tahu ya bahwa wajah dari Yao Tianhuo menggunakan wajah dari Yunsan gitu. Seberapa kagetnya dia gitu ketika Hai Bodong bertemu dengan Yunsan versi Yao Tianhuo ini. Sayangnya tidak ditampilkan dan kemungkinan besar juga tidak akan dibuat, meskipun itu cukup unik kalau dibuat versi animasinya ya, bagaimana dia kaget, atau mungkin nanti akan ada obrolan bagaimana mungkin Hai Bodong akan ngobrol dengan Xiaoyan mengenai tubuh Yao Tianhuo yang dipakai untuk tubuh Yao Tian yang menggunakan tubuh Yunsan ya, karena mereka itu kan dulunya juga sahabat dan juga musuh bebuyutan ketika melawan sekte Yunlan. Selain dari itu, hal yang unik lainnya di Batu Turbin episode 158 ini adalah apa ya? Admin lupa tadi mau bahas apa. Mungkin 158 hanya berkutat di kejadian itu ya. Meskipun belum ditampilkan pertempuran antara Dozun yang dibawa oleh Xiaoyan karena masih baru permulaan. Di preview 159 juga di sana tidak banyak yang ditampilkan mengenai pertempuran para Dozun. Yang jelas di episode ke 139 hanya ada preview bagaimana Xiaoyan nanti bertarung dengan Moyu ya, dan Moyu akan dibunuh dengan kekuatan telapak penciptaan itu ya. Di postingan baru mungkin di sini ada preview untuk wajah. Nah, ini lihat nih previewnya ya, bagaimana Xiaoyan menyelamatkan Xiao. Nah, ini momen pertemuan. Ada yang unik di sini.
dimana apa tanda tato Xiaoyan aktif ya ketika memeluk Xiao Xiao. Apakah ini clue atau apa nih? Kita lihat ulang. Ketika Xiaoyan memeluk Xiao Xiao, tanda apinya aktif. Apakah itu tanda ada darah Xiaoyan di Xiao Xiao? Nah, ini unik nih. Ya, ini juga clue nih dari sutradara nih. Apakah akan jadi seperti itu? Nah, ini. Agak pilek kan ini. Nah, ini momen 30 dozen. Ini kebanyakan dozen yang pakai baju biru udah pasti ini adalah para tetua dari pavilion paling star ya, karena pakaiannya pakaian pavilion paling star. Sementara yang lainnya ya dozen-dozen yang disewa gitu. Oke. Nah, ini juga mungkin preview terbaru yang mesti kalian tahu. Ini adalah preview dari Yun Yun ya. Yun Yun nantinya juga akan menjadi seorang Dozun. Nah, ini tampilan dari Dozun, atau mungkin ini tampilan dari dosengnya Yun Yun ya. Karena di sini jika diperhatikan, kalau sudah ada pita-pita kayak gini biasanya dia di level Banseng atau Doseng ya. Xiaoyan sendiri kan di level Dozun belum ada pita-pita seperti ini. Biasanya yang ada pita seperti ini kalau di Battlefield Heaven sejauh ini adalah ciri khas dari seorang Doseng ya. Ini mungkin versi dosengnya dari Yun Yun. Oke teman-teman, itu saja mungkin yang bisa admin bahas di video kali ini di Battlefield Heaven episode 158. Cukup menarik ya, karena admin rasa kemunculan dari Xiao Xiao saja itu sudah memberikan kelegaan bagi kita para fans Battlefield Heaven, dimana kemunculan Xiao Xiao ini memberikan penjelasan bagaimana nantinya hubungan antara Xiaoyan dengan Xiao Xiao dan juga Medusa. Apakah terkonfirmasi sebagaimana yang ada di novel atau hanya akan mengikuti alur cerita cinta sejati yang dimana Xiaoyan hanya memiliki satu istri. Artinya fungsi kedudukan dari Xiao Xiao ini mungkin hanya akan menjadi sebagai anak angkat Xiaoyan di Battlefield Heaven ini ya. Kalau di Great Ruler sudah jelas ya, Great Ruler karena beda kepemilikan dari The Great Ruler dengan Battlefield Heaven saat ini dimiliki oleh dua kubu ya, dimana The Great Ruler dimiliki oleh penciptanya yaitu Tian Chen Todo, sementara Battlefield Heaven dan Wudong Qiankun ini dimiliki oleh Chinese Reading Group ya. Jadi ya kalau ada perubahan yang kemungkinan berbeda antara dua versi animasi ini meskipun diciptakan oleh orang yang sama, jadi ya wajar lah. Tapi karena animasinya dibuat oleh studio animasi yang sama, perwajahannya pun mungkin akan dibuat mirip ya. Karena ya kita lihat sendiri perwajahan dari Battlefield Heaven, The Great Ruler dan juga Battlefield Heaven yang ada di Xiaoyan yang ada di Great Ruler dan Xiaoyan yang ada di Battlefield Heaven juga mempunyai kemiripan dari segi pakaian dan karakternya. Oke teman-teman, itu saja yang bisa dibahas di video kali ini. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menyimak video sampai akhir. Kita akan berjumpa lagi di video selanjutnya. See you next time. Salam Dongfa Lover.